Video ini merupakan penjelasan lanjutan dari video yang sebelumnya sudah membahas tentang cara menginput data ke dalam instrumen SSK. Pada video kali ini akan dijelaskan cara memunculkan hasil analisa dan membaca hasil analisa dari sheet output di dalam instrumen SSK. Terdapat 7 sheet output hasil analisa yang dihasilkan oleh instrumen SSK. Ketujuh sheet tersebut berwarna abu-abu, yang terdiri dari O atau output access, output gap, output rantai layanan ALD atau air limbah domestik, output rantai layanan sampah, output kebutuhan ALD atau air limbah domestik, output kebutuhan SWM atau Solid Waste Management, dan output bab 2 SSK. Secara umum, semua output hasil analisa dapat langsung dilihat ketika kabupaten kota telah selesai mengisi data-data pada sheets input yang berwarna hijau. Namun sebelum itu, kabupaten kota perlu menampilkan data secara manual pada sheets output access atau O-Access dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pastikan kolom D sampai G pada sheet O-Access yang akan diisikan nama-nama dan kode BPS kabupaten kota dan kecamatan bersih dari data. Kemudian klik menu Data, Filter, dan pilih Advanced untuk memunculkan dialog box Advanced Filter. Pada Action, klik Copy to another location. Pada List Range, blok C1 sampai dengan F83808 pada sheet database desa, yang merupakan identitas dari seluruh kecamatan yang ada di Indonesia. Kemudian pada kriteria range, blok D7 sampai dengan G8 sebagai kriteria data yang ingin dimunculkan. Kemudian pada copy to, klik D9 pada sheet O-Access sebagai lokasi sel awal data akan dimunculkan. Kemudian klik Unique Records Only, lalu OK. Data rekapitulasi akses pengelolaan air limbah di perkotaan pada tabel pertama akan otomatis muncul. Silahkan delete sel yang tidak terisikan data kecamatan yang ada di kabupaten kota yang dimaksud dengan cara memblok data-data tersebut, lalu tekan delete pada keyboard, dan perlu diingat bahwa pada sheet O-Access, pengguna instrumen SSK tidak perlu mendelete row, karena dapat mengakibatkan data-data pada rekapitulasi akses di tingkat kabupaten kota yang ada di sebelah kanan akan hilang. Kemudian, copy value hasil filter data yang berisi kode BPS dan nama kabupaten kota dan kecamatan pada tabel pertama ke 3 tabel di bawahnya. Apabila dalam pengisian data judul kolom pada ketiga tabel di bawahnya menghilang, silahkan kopikan judul kolom kode BPS sampai dengan nama kecamatan pada ketiga tabel di bawahnya. Perlu diketahui bahwa judul tabel kedua adalah rekapitulasi per kecamatan akses pengelolaan air limbah domestik di perdesaan.
Pada tabel ketiga adalah rekapitulasi akses per kecamatan, akses persampahan di perkotaan. Dan pada tabel terakhir, judulnya adalah rekapitulasi akses per kecamatan untuk sektor persampahan di wilayah perdesaan. Pada sheet O akses akan terlihat rekapitulasi akses per kecamatan untuk sektor air limbah dan persampahan di wilayah perkotaan dan perdesaan, serta rekapitulasi akses untuk kedua sektor tersebut di tingkat kabupaten kota. Selanjutnya adalah sheet O gap. Sheet ini menunjukkan besarnya gap dari kondisi existing air limbah terkini dan kondisi existing pengelolaan sampah terkini terhadap target yang ditentukan pada tahun 2024 dan juga jangka pendek di kabupaten kota. Pada sektor air limbah akan dimunculkan besar gap akses aman, layak, serta BABS di tempat terbuka 0% yang harus dipenuhi oleh kabupaten kota. Pada sektor persampahan, akan terlihat besar gap pada penanganan sampah dan pengurangan sampah khusus untuk daerah perkotaan. Selanjutnya adalah sheet O rantai layanan ALD atau air limbah domestik. Sheet ini menunjukkan pemetaan kondisi pengelolaan air limbah domestik terkini dari masing-masing subsistem, baik untuk sistem terpusat maupun sistem setempat. Pada sheet ini, kabupaten kota dapat mengetahui berapa persen penduduk yang masih melakukan BABS, yang memiliki akses layak, belum layak, serta yang memiliki akses aman baik dari sistem SPAL-DS maupun sistem SPAL-DT. Kabupaten kota juga dapat mengetahui berapa persen efluen dari infrastruktur IPAL domestik dan infrastruktur IPLT yang sudah aman untuk dibuang ke lingkungan. Setiap alfabet yang muncul pada gambar rantai layanan dijelaskan lebih detail pada tabel keterangan yang ada di bawahnya. Misalnya pada keterangan BABS terdapat pada kolom D, maka keterangan tersebut dapat dilihat pada row 43, dan seterusnya. Selanjutnya adalah sheet O rantai layanan sampah. Sheet ini menunjukkan kondisi pengelolaan sampah terkini baik untuk penanganan maupun pengurangan. Pada sheet ini, kabupaten kota dapat mengetahui berapa persen sampah yang berhasil dikurangi melalui kegiatan TPS 3R dan bank sampah. Kabupaten kota juga dapat mengetahui berapa persen penanganan sampah yang diangkut baik secara langsung maupun tidak langsung ke TPA, dan pengangkutan dari sisa kegiatan di bank sampah maupun di TPS 3R. Secara lebih lanjut, keterangan detail dari masing-masing persentase pengelolaan sampah di kabupaten kota dapat dilihat pada tabel berikut. Output ini juga dapat digunakan sebagai materi advokasi Pokja kepada kepala daerah. Output berikutnya adalah O kebutuhan air limbah domestik dan O kebutuhan solid waste management. Secara garis besar, kedua sheet ini menunjukkan sistem, volume, dan biaya persampahan maupun
air limbah, yang dibutuhkan oleh kabupaten kota yang dirincikan per kelurahan desa, dan direkapitulasi pada tingkat kabupaten kota untuk menutup gap akses terhadap target akses yang sudah ditetapkan. Penentuan sistem air limbah domestik mempertimbangkan kepadatan penduduk dan kapasitas fiskal kabupaten kota yang mengacu pada Permen PUPR nomor 4 tahun 2017. Yang terakhir adalah Sheet O Bab 2 SSK yang berisikan template-template dan tabel dari data yang sudah diisikan yang dapat langsung dimasukkan ke dalam instrumen SSK. Demikian rangkaian penjelasan dari cara penggunaan instrumen SSK 2020. Mari sama-sama kita tingkatkan komitmen bersama untuk penyediaan akses dan layanan sanitasi yang berkelanjutan.